Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi Pendeta William Hermon dalam renungan pagi hari, program Rempah. Saya percaya saudara senang hari ini, saudara ada dalam sukacita, dan saya senang juga melayani saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara, kita suka menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada waktu kita melihat hidupnya lebih dan kita curiga dengan hidup yang lebih itu, kita pasti menghakimi. Pada waktu dia dalam kekurangan dan kita tahu mungkin dia dalam kemiskinan, kita juga suka menghakimi. Dan pada waktu dia hidup dalam prinsip-prinsip yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita yakini, kita juga suka menghakimi. Nah, hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa kita tidak boleh menghakimi. Apa itu penghakiman? Menghakimi itu, saudara, artinya adalah kita mencoba memberikan standarnya kita kepada orang lain atau menilai orang lain sesuai dengan standarnya kita. Nah, itu namanya menghakimi. Pada waktu kita melihat orang itu tidak sesuai dengan standarnya kita, ya bukan standarnya Tuhan loh, tidak sesuai dengan standarnya kita, maka kita akan menghakimi orang itu. Jadi kita pagi ini kita diajar oleh Tuhan bahwa ternyata menghakimi itu bukanlah sesuatu yang positif. Menghakimi itu adalah sesuatu yang negatif karena kita sedang memaksakan kehendak kita atau kita sedang menilai orang lain sesuai dengan standar kita. Nah, itu yang membuat pada akhirnya penghakiman itu adalah negatif. Nah, hari ini saudara, kita diajar bahwa Paulus mengatakan bahwa siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Lihat di sana, hamba orang lain. Kita tidak punya hak untuk menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Lihat di sana, Paulus sedang mengambil satu ilustrasi, satu gambaran untuk menggambarkan bahwa kita ini semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita dan Tuhan kita adalah Kristus. Pada waktu kita belajar menghakimi, siapakah kita? Sehingga kita menghakimi hamba daripada Kristus itu. Siapakah kita? Semua hidup kita, prinsip-prinsip dari hidup dari manusia itu, dia akan berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang sudah Tuhan tentukan bagi dia masing-masing. Karena Kristus itu adalah Tuannya. Karena Kristus itu adalah Tuannya, maka kita berusaha untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Pada waktu mungkin kita mengikuti standar Tuhan itu, lalu orang melihat, saudara, bahwa yang kita kerjakan itu bertentangan dengan standarnya dia, lalu dia menghakimi, itu yang dikatakan dalam bagian ini. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Dalam arti saudara, apa yang dikerjakan oleh hamba orang lain, kalau itu bukan hambamu, tidak ada urusanmu untuk menghakimi. Dalam arti, penghakiman itu hanya bisa diberikan oleh Sang Tuhan yang mempunyai hamba. Jadi saudara, pada waktu saya mengerjakan segala sesuatu, saya berbuat segala sesuatu, yang berhak menghakimi saya, menilai semua pekerjaan saya itu adalah Tuhan yang saya layani. Dan Tuhan yang saya layani itu adalah Yesus Kristus. Nah, makanya dikatakan entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Jadi bukan urusan saudara. Jadi jangan pernah memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Karena pada waktu yang kamu memaksakan kehendakmu kepada orang lain, itu namanya menghakimi. Jangan pernah paksakan sesuatu kepada orang lain yang tidak sesuai dengan standar tuannya atau standar yang Tuhan Yesus sudah buat bagi kita. Nah, makanya dikatakan, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, kita mau jatuh, mau bagaimanapun, yang tahu kita adalah Tuhan, yang menilai hidup kita adalah Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah melepaskan penghakiman kepada siapapun. Jangan pernah berkata bahwa orang itu sudah jatuh, orang itu sudah hancur, orang itu sudah tidak mungkin mengerjakan sesuatu lagi. Karena yang menilai pekerjaannya adalah Tuhannya. Jadi saudara, kesimpulannya sederhana buat kita pada pagi hari ini, mari belajar. Ya, yang pertama, mari belajar. Jangan memaksakan standar hidupmu kepada orang lain. Pada waktu yang kau memaksakan standar hidupmu pada orang lain dan orang itu tidak bisa mengerjakannya, maka penghakiman akan terjadi di sana. Biarlah semua kita
mengikuti standar yang Tuhan sudah buat bagi kita. Sehingga semua kekuatan kita untuk mengerjakan standar itu, pada waktu kita berhasil, maka Tuhan kita yang menilai keberhasilan kita. Pada waktu kita gagal, maka Tuhan kita juga yang menilai kegagalan kita. Jadi tidak ada manusia yang berhak untuk menghakimi satu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang. Tetapi ingat baik-baik, kita harus maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu karena Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Jadi berhentilah menghakimi, karena penghakiman itu bukan hak saya, bukan hak saudara. Saudara hanya cukup memberi nasihat, hanya cukup mengarahkan seseorang, hanya cukup mengingatkan seseorang, bukan menghakimi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Biarlah kami berhenti menghakimi, karena kami tahu penghakiman adalah hak-Mu, dan Engkau yang mengerjakan. Engkau adalah Tuhan kami. Dan tidak ada hak kami menghakimi siapapun, karena mereka adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah firman ini termeterai dalam hati kami, dan tolonglah kami hari ini untuk mengerjakan hidup lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, supaya Engkau dimuliakan di atas semuanya. Berkati perjalanan kami, apa yang kami lakukan hari ini buatlah berhasil, supaya nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terpujilah Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa salah kami, dan hari ini bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati, dan semua keperluan kami Tuhan berkati dengan kuasa-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sampai di sini program Rempah saya undur dari hadapan saudara. Jumpa lagi esok, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.